Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Bapak Haji Muhammad Natsir. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi DPRD, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama, Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak mewakili,
Dan yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak 35 orang dari 50 orang anggota DPRD. Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-9 masa sidang 2 tahun 2020 dengan acara penetapan dan penyerahan rekomendasi atau catatan strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun 2019 pada hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Bupati Demak telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna ke-7 tanggal 21 April 2020. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat komisi A, B, C, dan D dari tanggal 22 April sampai dengan 15 Mei 2020. Agenda selanjutnya dilaksanakan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan komisi A, B, C, dan D, pimpinan Bapemperda, serta pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 15 Mei 2020 dan dalam rapat tersebut komisi-komisi telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Selanjutnya laporan dari masing-masing komisi terangkum dalam laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD untuk bahan penyusunan perencanaan, anggaran dan kebijakan strategis Bupati Demak pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Untuk mengetahui rangkuman rekomendasi atau catatan strategis dari DPRD Kabupaten Demak, maka kami persilahkan kepada juru bicara DPRD untuk membacakan laporan dimaksud. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan juga para Wakil Ketua, serta Forkominda yang saya hormati, Ketua Pengadilan Negeri Demak, serta Bapak dan Ibu Dewan yang saya hormati pula. Seizin pimpinan, saya akan melepaskan masker nanti untuk dipersiapkan mic pengganti, karena ini menyangkut catatan rekomendasi yang sangat penting, sehingga saya khawatir dengan masker tidak bisa dipahami dengan jelas. Laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Demak nomor 9 /laporan pimpinan DPRD /2020 membahas penetapan rekomendasi catatan strategis DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2019. Pendahuluan. Dasar nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai kepada 4 Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak. B. Tujuan 1. Menyelaraskan rekomendasi atau catatan strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2019. 2. Sebagai dasar penetapan keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang penetapan rekomendasi dan catatan strategis DPRD terhadap LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2019. C. Jenis dan sifat rapat. Jenis rapat adalah rapat konsultasi pimpinan DPRD dan bersifat tertutup. Waktu dan tempat rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak. E. Peserta rapat. Rapat konsultasi pimpinan DPRD dihadiri oleh 1. S. Fahrudin Bisri Slamet SE, Ketua DPRD, sampai 16 Subari, Wakil Ketua Komisi D. Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut: 17 Dr. Andes Taufik Rifai MSI sampai 26 Aris Suprianto Pelaksana. Sistematika laporan. Rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Demak membahas penetapan rekomendasi atau catatan strategis DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Materi dan hasil pembahasan. 3. Kesimpulan. 4. Penutup. 2. Materi dan hasil pembahasan. A. Materi rapat. 1. Analisis LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2019. 2. Laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak nomor 6 Komisi A DPRD 2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2019 sampai 5. Laporan hasil rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak nomor 6 Kom DPRD 2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2019. B. Hasil pembahasan. Analisa LKPJ Bupati Demak sebagai berikut. Hasil-hasil pembangunan ekonomi Kabupaten Demak sampai dengan tahun 2019
mengalami perlambatan, namun masih tumbuh positif. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana tahun 2018 ekonomi dapat tumbuh 5,37%, sedangkan untuk tahun 2019 ekonomi dilaporkan dalam bab 3 LKPJ tumbuh 5,36%. Besaran pertumbuhan ekonomi tersebut masih di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional 5,02%, namun di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah 5,41%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di atas 5% ini masih mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Demak lebih membaik setidaknya sampai tahun 2018 yang ditandai meningkatnya pendapatan per kapita sebesar 15,5 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 21,4 juta rupiah pada tahun 2018. PDBRB per kapita rata-rata dalam setahun tumbuh 6-8%. Tahun 2019 PDRB per kapita capaiannya 22,5 juta. Sayangnya, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat diukur dari Gini rasio belum diketahui, karena pada bab 1 dokumen LKPJ 2019 tentang data umum daerah tidak ada laporan tentang data itu. Apakah ketimpangan pendapatan rendah, sedang, atau tinggi? Karena tidak ada laporan datanya, maka DPRD tidak dapat mengukurnya. Inflasi tahun 2019 masih dapat ditekan di bawah 3%. Inflasi tahun 2019 dilaporkan sebesar 2,85%, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2018 inflasi 2,73%, termasuk inflasi dengan tingkatan rendah. A. Capaian indikator pembangunan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Untuk hasil pembangunan sosial, beberapa indikator menunjukkan prestasi yang maju namun belum cukup membanggakan, seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Tahun 2019 capaiannya sebesar 71,87, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan yang juga turun namun laju lebih lambat dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sebesar 5,46%, mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Jika kondisi ekonomi dan hasil pembangunan sosial dapat diketahui dari laporan LKPJ tahun 2019 ini, namun untuk progres capaian kinerja kualitas birokrasi dan pelayanan publik belum dapat diketahui. Artinya bahwa good governance tidak tercapai. Oleh karena kedua indikator tersebut tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ bab 1 subbab tentang data umum pemerintahan daerah, mohon kepada Saudara Bupati Demak agar di dalam LKPJ dilengkapi 1. Indeks reformasi birokrasi, 2. Indeks kepuasan masyarakat, 3. Indeks Gini, 4. Realisasi investasi. B. Keuangan daerah Kabupaten Demak tahun 2019. Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 melampaui dari target sebesar 47,9 miliar lebih, atau terrealisasi sebesar 102,7% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD perubahan 2019 sebagaimana yang bisa dilihat di layar. Realisasi belanja tidak terserap sebesar 177 miliar atau terrealisasi 92,88%
dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2019. APBD tahun 2019 setelah perubahan semula diproyeksi defisit 172,8 M, pada realisasinya justru surplus sebesar 52,2 M. Silva tahun 2019 indikatif dalam dokumen LKPJ 2019 dilaporkan sebesar 225 M, proporsinya 8,8% dari dana tersedia secara nominal meningkat dibandingkan Silva tahun 2018, demikian juga dengan proporsinya. Sebagaimana bisa dilihat di dalam layar Silpa tahun berjalan Kabupaten Demak. Mengingat tahun 2020 dan 2021 merupakan akhir APBD dalam membiayai implementasi RPJMD periode 2016-2021, diharapkan pemerintah daerah mampu menemukan solusi kebijakan keuangan yang tepat agar Silpa tahun 2020 dan tahun 2021 dapat semakin ditekan lebih kecil dari tahun 2019. Rincian Silpa tahun 2019 berdasarkan sumbernya belum dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2019, sehingga belum diketahui kategorinya. Berapa Silva yang sudah terkait penggunaannya pada APBD perubahan 2020 dan berapa yang belum. Untuk itu, agar ditambahkan data rincian laporan Silpa tahun berjalan 2019 berdasarkan objek dan rincian objek sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini berapa besaran Silva yang bebas dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2020 dan berapa besaran Silva tahun berjalan yang sudah terkait penggunaannya seperti sisa DAK fisik, non fisik, dana BOS, sertifikasi guru, DPHCT, dan lain-lain. Juga Silpa terpasang untuk menutup defisit APBD 2020 dan lain-lain. C. Evaluasi kinerja berdasarkan misi daerah. Sebagai pertanggungjawaban tahun ketiga implementasi RPJMD 2016-2021, maka analisis atas capaian kinerja setiap misi daerah pada LKPJ tahun 2019 pengukurannya sesuai dengan RPJMD 2016-2021 bab 5, utamanya pada tabel tentang hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikatornya. Artinya, sejauh mana capaian keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan daerah pada tahun ketiga RPJMD ini, menggunakan pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya sesuai tabel RPJMD bab 5 tersebut, dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2019 konsisten dengan RPJMD-nya. Berdasarkan tabel dalam bab 5 RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021, untuk mengukur keberhasilan 9 misi tersebut telah ditentukan 21 tujuan dengan 24 indikator dan targetnya dan 38 sasaran serta 69 indikator dan targetnya. Sebagaimana yang bisa dilihat di dalam layar. Capaian misi daerah berdasarkan indikator tujuan. Hasil olah data bab 3 dokumen LKPJ 2019, dari 24 indikator kinerja tujuan yang dilaporkan dalam bab 3 LKPJ, terdapat 14 indikator kinerja tujuan yang mencapai atau melampaui target dan sebanyak 8 indikator tujuan tidak mencapai target. Sedangkan sisanya 2 indikator belum dilaporkan capaiannya dalam dokumen LKPJ 2019. Kesimpulan capaian misi berdasarkan indikator tujuan. Pemerintah daerah Kabupaten Demak pada tahun 2019 berhasil mencapai atau melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke-1,
6, 8, dan misi ke-9 dengan prestasi membanggakan. 2. Berhasil mencapai melampaui target indikator tujuan misi ke-4 dengan prestasi sedang. Berhasil mencapai melampaui target kinerja tujuan misi ke-3 dan ke-5 dengan prestasi rendah. Gagal mencapai misi kedua, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif dan efisien dan akuntabel. Sedangkan misi 7 belum dapat diukur keberhasilannya oleh karena ada indikator yang tidak dilaporkan capaian kinerjanya. Status capaian indikator tujuan masing-masing misi yang gagal mencapai targetnya sebagaimana juga bisa dilihat di layar, tapi tetap akan kami bacakan. Indikator tujuan skor PMPRB, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, target 2019 64, capaiannya hanya 99%, statusnya tidak tercapai. Nilai tukar petani, target 2019 103,35, realisasi 102,25, 99%, statusnya tidak tercapai. Pertumbuhan ekonomi, target 6,1%, realisasi 5,36%, capaiannya 88%, statusnya tidak tercapai. Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan, target 6, realisasi 2,51, prosentasenya 42%, status tidak tercapai. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia, jalan provinsi, kabupaten dan nasional, target 608, realisasi 127, prosentase 21%, status tidak tercapai. Angka harapan lama sekolah, target 13,30, realisasi 7,48, prosentase 56%, status tidak tercapai. Angka kemiskinan, target 10,60, realisasi 11,86, prosentase 89%, status tidak tercapai. Jumlah kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya, target 10, realisasi 9, persentase 90%, status tidak tercapai. Capaian misi daerah berdasarkan indikator sasaran. Hasil olah data bab 3 dokumen LKPJ 2019 dari 69 indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, belum seluruhnya indikator kinerja sasaran dilaporkan capaiannya dalam LKPJ 2019. Terdapat 67 indikator yang dilaporkan, sedangkan 2 indikator belum dilaporkan capaiannya, yaitu indikator persentase guru non-formal yang dibina dalam kurung guru Madin dan guru TPQ dan penghargaan kota terbersih. Dari 67 indikator sasaran yang dilaporkan capaiannya diketahui bahwa indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target sebanyak 57 indikator dan sisanya 16 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaiannya adalah 74%. Kesimpulan capaian misi daerah berdasarkan indikator sasaran. Pemerintah daerah Kabupaten Demak, ini sudah saya baca tadi. Berikutnya adalah rekomendasi atau catatan strategis DPRD Kabupaten Demak. 1. Dari hasil evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran dari misi periode RPJMD 2016-2021 yang belum seluruhnya berhasil dengan membanggakan, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah Kabupaten Demak untuk segera membenahi organisasi
dan tata kerja sehingga dapat memacu kinerja aparatur pemerintah daerah dapat berprestasi lebih membanggakan pada akhir periode RPJMD tahun 2019-2021. 2. Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator tujuan dan sasaran misi daerah sebagaimana tabel di atas, direkomendasikan agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun akhir RPJMD 2016-2021. Maka program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD perubahan tahun 2020 dan tahun anggaran 2021 sebagai tahun tahapan akhir RPJMD diprioritaskan atau diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 belum memenuhi target sebagaimana tabel di atas. Bupati Demak agar memerintahkan kepada Bapeda Litbang Kabupaten Demak untuk melakukan evaluasi bersama perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan target indikator tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang tahun 2019 gagal mencapai target RPJMD tersebut. Harus dapat diidentifikasi apa masalah dan hambatan serta penyebabnya. Mengapa tahun anggaran 2019 perangkat daerah gagal mencapai target pada indikator tersebut, sehingga kinerjanya di tahun anggaran 2019 belum seluruhnya membanggakan. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut dilaporkan kepada DPRD dan dibahas bersama komisi yang membidanginya masing-masing. Mengingat pelaksanaan RPJMD 2016-2021 sudah pada tahapan akhir periode, maka DPRD berharap agar ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan tahun berikutnya akan lebih efektif memenuhi target tujuan dan sasaran pembangunan dengan prestasi yang membanggakan. Untuk RKPD perubahan Kabupaten Demak tahun 2020 dan tahun 2021 merupakan tahun tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021. DPRD Kabupaten Demak merekomendasikan hendaknya perencanaan pembangunan daerah tahun perubahan 2020 dan 2021 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah. Keadaan darurat kesehatan dengan wabah corona COVID-19 hendaknya juga menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan kesehatan, sosial, ekonomi, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini penting untuk segera dilakukan agar arah kebijakan APBD perubahan 2020 dapat menjadi salah satu solusi taktis atas dampak COVID-19 ini sehingga ekonomi tetap tumbuh positif. Selanjutnya agar kebijakan pembangunan dan anggaran pada tahun sekarang dan yang akan datang tahun 2021 dan 2022 memberikan perhatian yang lebih serius atas penuntasan permasalahan dan isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 bab 4 yaitu isu-isu strategis. 1. Masih tingginya angka kemiskinan. 2. Belum optimal dan meratanya pembangunan ekonomi. 3. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, efektif, dan efisien. 4. Angka pengangguran terbuka cukup tinggi. 5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur. 6. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 7. Belum optimalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 8. Rob, abrasi, kekeringan, dan banjir. Artinya, indikator-indikator tujuan dan sasaran pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan pemenuhan isu strategis di atas dan tahun 2019 gagal mencapai target. Hendaknya menjadi prioritas program dan kegiatan yang harus dituntaskan pada perencanaan pembangunan dan penganggaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan APBD tahun anggaran 2021 sebagai tahun tahapan akhir RPJMD 2016-2021.
Kesimpulan, setelah diadakan rapat konsultasi pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan DPRD dan ketua fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak sepakat agar Saudara Bupati Demak memperhatikan hal-hal yang belum dicapai pada tahun 2019 dan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk digunakan di tahun yang akan datang. Demikian catatan strategis ini sebagai bahan masukan agar diperhatikan oleh Saudara Bupati Demak dan ditindaklanjuti. DPRD juga mengharapkan terkait kekurangan dokumen LKPJ segera dilengkapi dan disampaikan ke DPRD. Saya ulangi yang paling akhir, DPRD juga mengharapkan terkait kekurangan dokumen LKPJ segera dilengkapi dan disampaikan kepada DPRD. Demikian laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD beserta ketua fraksi DPRD dan pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Demak membahas penetapan rekomendasi atau catatan strategis DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2019. Demak, 15 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Ketua HS Fahrudin Bisri Slamet, Sarjana Ekonomi, pimpinan rapat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.